Terima kasih Pak Marzuki. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil juma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang pada siang menjelang sore di Sabtu ini kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun dalam media daring, tetapi tidak mengurangi arti kita untuk bisa bertatap muka secara fisik tersebut. Kemudian tentu selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu ucapan terima kasih kepada Ibu Dekan FMIPA beserta pimpinan Pak Marzuki, juga Bapak WD atau Ibu WD dan Bapak WD 3 yang telah mencoba menginisiasi kegiatan ini sehingga kita bisa memberikan semacam pembekalan kepada adik-adik yang mau turun, tentu juga kepada Bapak dan Ibu yang bersedia memberikan keluang waktu untuk membimbing dan memonitoring adik-adik selama melaksanakan KKN pada tahap kedua ini. Nah, pada saat ini tentu sebagai amanah yang diberikan kepada kami mewakili teman-teman di UPT KKN, tentu mempunyai kewajiban juga untuk sharing terkait dengan bagaimana pelaksanaan KKN 2020 ini yang tentu ada beberapa kendala di sana-sini, tentu tidak menjadi hambatan kita untuk bisa melaksanakan KKN. Bagaimana adik-adik ini bisa membangun nagari, memberikan kontribusinya, walaupun itu tentu terkait dengan COVID dan sekali lagi dengan segala keterbatasan. Satu hal yang paling menjadi perhatian kita, ini sudah diingatkan betul oleh pimpinan, ada stigma sekarang terbangun terkait dengan UPT KKN. Salah satunya apa? Pelaksanaan KKN diserahkan semuanya ke fakultas. Nah, stigma itu sekarang berkembang dan kalau tidak bisa kita coba untuk meredam atau menghambatnya, tentu ini menjadi sesuatu yang akan berkembang lebih lanjut. Nah, kita diminta oleh Bapak Pimpinan untuk bisa meredam ini melalui macam-macam media, termasuk dengan BEM dan sebagainya. Nah, dengan adanya informasi ini, ada stigma ini, tentu menjadi pertanyaan. Sebelum masuk nih Pak Marzuki, kita sampaikan sedikit Pak Marzuki terkait bagaimana sebenarnya keberadaan UPT. Kemudian tentu akan merubah pola KKN yang selama ini, yang lintas fakultas. Jadi kalau kita selama ini bukan lintas fakultas lagi, tapi sudah lintas universitas. Kita bergabung dengan teman-teman di kebangsaan, dengan UNHAS dan sebagainya. Nah, ada juga yang mencoba mendorong, oh nanti bisa jadi ini nanti mata kuliah KKN ini mata kuliah pilihan. Nah, tentu dengan stigma ini kita menjadi prihatin juga. Nah, untuk itulah salah satunya di forum ini akan kita sampaikan juga, baik kepada pimpinan fakultas, kemudian juga kepada DPL-DPL kita, kepada adik-adik mahasiswa, yang nanti informasi-informasi menjadi liar itu menjadi sesuatu yang merugikan UPT KKN sebagai unit di UNAN untuk penanggung jawab kegiatan KKN kita. Nah, ini kondisi sebenarnya yang terkait dengan stigma tadi. Pelaksanaan KKN tahun 2020 ini, yang kita pilih dengan KKN tematik, tetap dikoordinir oleh UPT KKN. Kenapa? Sampai sekarang KKN itu adalah mata kuliah wajib universitas, itu sudah ada dalam aturan akademik UNAN. Nah, sekarang oleh Pak WR1 itu difokuskan lagi, kalau dulu itu pasalnya 1, sekarang pasalnya menjadi 4 Pak Marzuki, 5 kalau nggak salah Pak Marzuki, untuk menguatkan peran KKN ini di Universitas Dallas. Nah, tentu dalam kondisi COVID-19 ini tentu ada kedaruratan, keterbatasan. Untuk tetap menjaminnya atau terjaminnya terselenggaranya KKN tahun 2020, UPT KKN tentu berpikir bagaimana ini bisa jalan sesuai dengan kondisi kita. Nah, jalan salah satunya bagaimana kita bekerjasama dengan fakultas, terutama dalam merancang program kerja. Tentu sekali lagi, kalau kita berbicara dengan program kerja, UPT KKN tidak dalam posisi membuat program. Harus mengatakan program ini tidak boleh, tidak. UPT KKN memfasilitasi untuk pelaksanaan. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita yakin betul fakultas-fakultas akan mencoba melihat COVID ini dari sisi fakultas masing-masing. MIPA melihat dari sisi MIPA. Pertanian juga demikian. Nah, dengan demikian
adanya program-program ini diharapkan membantu adik-adik ini untuk lebih memahami, untuk bisa beraktivitas apa yang bisa mereka lakukan di kampungnya masing-masing. Nah, dengan demikian, kalau sudah ada semacam list dari program ini, apakah dalam bentuk TOR dan sebagainya, kita juga mengharapkan ada pengawalan agar pelaksanaan proker ini berjalan lebih baik. Tentu kalau kita mengharap pengawalan, tentu kita tugaskan, kita berikan semacam amanah kepada teman-teman DPL ini yang menurut fakultas layak untuk kita minta bantu, membimbing dan mengkoordinir adik-adik di lapangan. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan TOT nih Pak Marzuki sekitar 150 orang calon DPL kita. Nah, kita mengharap ke masing-masing fakultas, 15 fakultas di UNAN ini, tolong Bapak dan Ibu, pimpinan fakultas, kita coba dulu prioritaskan teman-teman kita. Karena teman-teman kita ini Bapak dan Ibu itu sudah ada TOT, sudah ada sedikit pemahaman mengenai KKN, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa membuat Bapak Ibu ini menjadi mudah untuk membimbing. Nah, tentu kami yakin betul ini bahwa tidak cukup. Nah, tidak cukup dengan pola sekarang. Nah, kita berikan juga peluang kepada fakultas untuk menambah porsi DPL ini dalam rangka bagaimana proker-proker yang sudah kita susun dari awal dengan fakultas ini bisa berjalan dengan baik di lapangan. Alhamdulillah sekarang Pak Marzuki dari target kita 150 orang, sudah 350 orang Pak Marzuki yang terlibat di KKN Prode 1 dan 2 Pak Marzuki. Jadi kami tentu harus menyesuaikan dengan kondisi ini Pak. Ya. Nah, jadi mohon maaf juga ada perbedaan data sebagai informasi Pak Marzuki. Itu kan adik-adik ini 4.219 yang data sebaran itu sangat di UPT KKN. Tapi ada juga yang mendaftar bukan online dengan berbagai alasan. Kami tidak tahu Pak dan macam-macam. Itu data itu nanti kita sharing ke database-nya kita Pak Marzuki. Makanya saya lihat ada 9 orang mahasiswa yang alhamdulillah kita akan segera memperbaiki itu. Tapi yang jelas semua adik-adik yang melakukan KKN dalam tanda petik Pak Marzuki, tentu semua adik-adik ini ikut aturan, misalnya SKS atau semester dan sebagainya. Sehingga, kalau seandainya ada nanti yang mencoba masuk yang tanpa ikut dari sisi aturan ini, tentu menjadi catatan bagi kita nanti Pak Marzuki ya. Ya. Nah, adik-adik peserta KKN tahap kedua berbakti untuk nagari, kemudian Bapak dan Ibu DPL pada tahap 2 ini juga bergabung Bapak dan Ibu tahap 1. Ini sebagai ringkasan sedikit bahwa kita itu bukan pemain baru di KKN ini. 1971 sudah ada pengabdian masyarakat, di sana itu ada namanya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Di sana kita bersama-sama dengan UGM, dengan Unhas ikut terlibat. Artinya apa? Kita bukan pemain baru. Tapi jangan kita berkutat bahwa misalnya UNAN merupakan perguruan tinggi tertua di Pulau Sumatera, cukup pegang itu saja. Tidak. Artinya ada pembaharuan, ada inovasi-inovasi yang bagaimana kita bisa, tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, KKN yang kita lakukan itu setiap tahun sampai 2019 ini, kemudian 2015-2016 saya juga dipercaya untuk mengelola KKN sebelum Pak Samsuardi. Jadi artinya KKN ini memang beriring Pak Marzuki dan Bapak Ibu DPL, bukan hanya reguler tetapi tematik itu berjalan seiringan. Bedanya apa? Kalau di reguler, program-program kerja itu digali dengan ada koordinasi antara DPL, mahasiswa, dan nagari. Nah, dengan demikian di survei awal 1 bulan sebelum KKN dimulai, itu sudah ada koordinasi, integrasi antara mahasiswa, DPL, dan nagari. Apa tujuannya? Untuk melakukan koordinasi program apa yang bisa kita lakukan pada periode ini, tanpa meniadakan misalnya hasil moresmbang dan sebagainya. Itu menjadi penting, sehingga dengan adanya koordinasi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mensukseskan program ini di lapangan. Jadi artinya tematik ini sudah banyak sekali kita lakukan Bapak dan Ibu, macam-macam, ada hibah dikti, ada dengan Kementerian Sosial dan sebagainya. Jadi intinya kalau di tematik-tematik ini programnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga adik-adik ini punya panduan, punya acuan apa yang bisa mereka lakukan
tanpa menghilangkan bagaimana mereka bisa membangun soft skill untuk bersama-sama dengan masyarakat di desa. Jadi intinya tematik ini program sudah jelas. Nah, sudah banyak sekali tematik ini bekerjasama dengan stakeholder, dengan kementerian dan sebagainya. Ini beberapa contoh kita. Dan dalam arti kata tematik ini bukan menjadi sesuatu yang baru bagi kita, tetapi pada COVID-19 ini tentu kita alas juga. Tematik kalau di periode awal itu terkait dengan darurat COVID. Sekarang mungkin agak longgar. Bagaimana adik-adik ini di negarinya masing-masing bisa berkontribusi untuk mengabdi sehingga kita topiknya menjadi bakti untuk nagari. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta pimpinan fakultas serta adik-adik mahasiswa. Nah, di buku panduan sudah jelas. Saya melihat cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki di buku panduan. Jadi mungkin ini sedikit mengulas, menyampaikan juga kepada adik bagaimana poin-poin penting dalam pola KKN tahun 2020 ini yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah peserta KKN melaksanakan KKN di lokasi keberadaan mahasiswa sekarang. Dalam tanda kutip itu adalah kampung halaman adik-adik semuanya. Kemudian UPT KKN bekerjasama dengan fakultas itu mencoba menyusun program. Nah, program-program kerja ini nanti disesuaikan dengan kondisi adik-adik di lapangan. Tentu menjadi kata penting adalah koordinasi antara nagari, desa, kemudian Bapak Ibu DPL, juga adik-adik. Sehingga program itu menjadi program bersama yang untuk bagaimana kita bisa melaksanakannya untuk meningkatkan atau aktivasi dari pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa tetap dibimbing oleh DPL, monitoring oleh DPL untuk mengawal program ini tetap berjalan dengan baik. Tentu dengan keterbatasan tidak bisa fisik langsung, kita melakukan via daring seperti sekarang. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana, tidak pernah membayangkan bagaimana misalnya ada wisuda daring dan sebagainya, dan itu terjadi sekarang. Dan salah satunya juga dengan monitoring dan pembimbingan daring adik-adik di lapangan dengan Bapak dan Ibu yang diminta membantu dalam progres pelaksanaan KKN tahun ini. Nah, ini menjadi penting bagi adik-adik nih, terutama adik-adik nih. Apa yang kira-kira kita akan harapkan dengan pelaksanaan KKN ini? Banyak kompetensi pengetahuan yang akan adik-adik dapatkan. Yang pertama ada kompetensi mengenai pengetahuan. Pengetahuan, pemahaman, dan wawasan kemasyarakatan. Ini adalah wadah, adalah ranah bagi kita untuk bagaimana adik-adik berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun masyarakat itu di tempat tinggal adik-adik sekarang, tentu ada cara-cara khusus yang selama ini mungkin adik sudah beradaptasi di pasar baru dengan masyarakat kota, sehingga tidak ada yang merasa ini berbeda dengan ini dan sebagainya. Jadi ini sudah kita sebarkan Marzuki kepada Bapak dan Ibu di pusat lain untuk bagaimana menjadi acuan bersama kita sehingga proses penilaian kita itu betul-betul sesuai dan seragam dengan apa yang kita sepakati bersama. Ada logbook. Ini penting sekali adik-adik ya. Logbook itu lebih kepada bagaimana adik-adik bisa mengaktualisasi kegiatan itu per hari, apa yang dilakukan, di mana, dan mungkin barangkali dengan cara sekarang bisa memberikan semacam dokumentasi, kami melakukan ini dokumentasinya Bapak dan Ibu DPL, silakan. Ini menjadi penting bagi kita karena logbook itu ada poin tersendiri untuk penilaian laporan akhir, sehingga nanti Bapak dan Ibu DPL bisa membuat gambaran bagaimana masing-masing poin ini bisa menjadi acuan untuk nilai akhir adik-adik. Tata tertib sudah jelas di buku panduan, tapi ini perlu juga kita sampaikan kepada adik-adik. Selama adik-adik ber-KKN, ini wajib, bukan sunnah nih Pak Marzuki ya, menjaga nama baik alma mater. Jangan sampai UNAN sebagai institusi ini adik-adik gadaikan dengan aktivitas yang katakanlah tidak baik. Nah, tentu alma mater kita menjadi namanya akan semakin di masyarakat. Nah, dengan demikian kita mengharapkan, kita wajibkan Pak Marzuki ya untuk memakai jaket alma mater setiap aktivitas KKN. Itu untuk membedakan ini mahasiswa IAIN, ini mahasiswa Bung Hatta, ini mahasiswa UNAN. Kemudian adik-adik diminta untuk
mengikuti seluruh kegiatan KKN. Jadi sekarang memang tidak sama dengan KKN yang biasa karena ada COVID ini, kita jadikan 30 hari, tetapi aktivitas adik-adik ini tentu selama 30 hari. Nah, kemarin banyak juga pertanyaan dalam memberikan pembekalan kepada pengusaha lain, bagaimana Pak, misalnya kami sakit 1 atau 2 hari, tetap adik-adik mengganti ini nanti. Ini jalan keluarnya, mengganti di hari lain, dan itu dibunyikan di logbook. Sehingga apa? Kegiatan ini tetap Anda lakukan selama periode 1 bulan itu. Jadi barangkali tidak ada kendala kalau seandainya ada keperluan yang mendesak sekali, itu bisa kita coba mencarikan jalan keluarnya atau alternatifnya. Yang penting lagi adik-adik jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mencemarkan nama alma mater. Berbuat asusila, terlibat narkotika dan sebagainya, pencurian dan sebagainya. Ini semacam apa Pak Marzuki? Di periode saya itu 2016, malah adik-adik ini yang berbenturan dengan sesama mereka Pak Marzuki. Seharusnya mereka memberikan contoh kepada masyarakat, tetapi di antara mereka saja sudah tidak kompak. Karena di sanalah soft skill yang coba adik-adik bangun nanti. Jadi mohon betul sikap kita di lapangan itu memberikan semacam gambaran kepada masyarakat kita, beginilah seharusnya harus kita lakukan dan sebagainya. Kan kita yang menjadi semacam pemain di hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Jadi sekarang juga akan ada kegiatan-kegiatan terkait atau persiapan pilkada dan sebagainya. Tolong adik-adik itu menjadi hati-hati juga, jangan sampai terseret kita di sana. Kemudian adik-adik tanpa memberitahu kepada wali nagari, kepada kepala desa, kepada DPR untuk pergi atau tidak beraktivitas. Nah, itu kalau ketahuan nanti DPR bisa memberikan semacam penilaian minus kepada adik-adik. Jadi semua aktivitas kita tolong laporkan ke Pak Wali Nagari atau Pak DPL atau Ibu DPL sehingga adik-adik itu bisa dianggap tetap menjalankan aktivitasnya. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu DPL, Pak Marzuki dan adik-adik, kita mengharapkan semua aktivitas ini bisa kita rekod besok Pak. Jadi kita di bulan, kalau COVID ini cepat mereda, di bulan Oktober atau November, kita akan melakukan KKN Expo. Di KKN Expo itu akan kita coba lihat apa aktivitas adik-adik. Supaya menarik itu kita lombakan. Dalam bentuk apa? Ada pemilihan mahasiswa berprestasi, tentu KKN ini. Ada lomba esai. Nah, kita harapkan ini menjadi sesuatu bisa disusun buku ya Pak Marzuki ya. Esai-esai itu kita kumpulkan. Kemudian yang menarik juga Bapak dan Ibu DPL juga akan kita kita berikan juga semacam award untuk bagaimana menambah motivasi Bapak dan Ibu untuk lebih berperan dalam membimbing adik-adik. Dan itu akan kita berikan juga semacam award kepada stand dan video-video terbaik dalam aktivitas KKN pada tahun 2020 ini. Dan yang penting Bapak dan Ibu DPL tolong ingatkan, biasanya kalau sudah keluar nilai, adik-adik ini mungkin sudah kurang minatnya untuk ikut KKN Expo. Jadi ini menjadi penting bagi Bapak dan Ibu untuk bagaimana mendorong adik-adik ini ikut KKN Expo yang intinya itu adalah mengeksplorasi apa yang dilakukan oleh adik-adik selama melaksanakan aktivitas KKN pada 2020. Nah, Bapak dan Ibu yang yang baru bergabung menjadi DPL yang belum mengikuti TOT, barangkali ini semacam ringkasan apa sebenarnya peran Bapak dan Ibu yang menjadi DPL yang akan membimbing dan mentoring adik-adik ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, membina kerjasama antara mahasiswa dengan perangkat pemerintahan di nagari atau desa atau lurah. Nah, yang memudahkan tentu nanti kalau Bapak dan Ibu sudah dibagi kelompok-kelompoknya berdasarkan adik di mahasiswa, langkah pertama tentu barangkali ini menurut kami ini akan lebih memudahkan untuk membentuk grup WA, termasuk juga nanti tolong dimasukkan pihak nagari sehingga kita bisa saling berkoordinasi untuk bagaimana menyiapkan pelaksanaan KKN di lapangan dengan lebih mudah dan lebih baik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu DPL akan diminta untuk membimbing adik-adik ini selama melaksanakan KKN di masing-masing lokasi yang ditugaskan dalam rangka apa? Memberikan pengarahan, konsultasi, dan pengawasan setiap kegiatan operasional di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu menjadi perpanjangan tangan UPT KKN, perpanjangan tangan dari fakultas untuk memberi bimbingan kepada adik-adik mahasiswa.
Kemudian tentu kita yakin betul ini ada masalah-masalah yang barangkali oleh adik-adik mahasiswa ini belum bisa diselesaikan secara menyeluruh, secara personal bagi adik-adik ini. Ini barangkali bisa kita bantu adik-adik ini untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka bagaimana muncul iklim atau timbulnya kreativitas yang lebih baik dari adik-adik ini untuk kegiatan di lapangan. Kemudian tentu Bapak dan Ibu diminta juga karena form penilaian sudah kita sampaikan ke masing-masing fakultas untuk menilai aktivitas adik-adik ini dalam rangka evaluasi, sehingga karena dia juga kegiatan akademik yang berbobot 4 XHS, tentu ada hitung-hitungannya untuk memberikan nilai sesuai dengan aktivitas adik-adik di lapangan. Nah, semoga ini bermanfaat dan kami harapkan nanti di sesi tanya jawab dan sesi diskusi barangkali ada hal-hal yang perlu kita informasikan, akan lebih bagus nanti akan kita sampaikan lebih rinci di sesi tanya jawab. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan Pak Marzuki. Banyak maaf. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini lengkap sekali. Ya, jadi mudah-mudahan ini jelas semuanya bagi mahasiswa. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua apa yang harus kita lakukan. Tadi ada mungkin terkait dengan jas UNAN ya. Jadi setiap di lapangan itu harus menggunakan jas alma mater. Ya, kalau misalnya tinggal di Padang, gitu kan. Iya. Nah, kalau tinggal di Padang, kalau mungkin bisa dikirim, ya minta bantu dikirimkan, gitu ya. Tapi kalau memang rasanya sulit sekali mengirimkan, ya tentu ada dispensasi Pak Ketua ya. Atau Pak Marzuki, Ya. adik-adiknya kan punya banyak baju juga yang ada labelnya UNAN ini. Ya. Mudah-mudahan itu bisa jalan keluar Pak Marzuki. Kan banyak tuh adik-adiknya, ada kelompok-kelompok ini yang mungkin bisa terbawa waktu itu ke lokasi. Kita manfaatkan itu sebagai identitas kita Pak Marzuki. Masukkan Pak Marzuki. Ya. Oke. Jadi asal ada baju yang berlabel UNAN, intinya identitas UNAN itu harus kelihatan. Nah, itu intinya. Iya Pak Marzuki. Baik. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua bahwa kita harus ada catatan harian atau logbook. Jadi pengalaman dari KKN tahap 1, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, nanti DPL bisa membuat logbook online. Jadi DPL nanti membuat logbook online berbasis Google Form saja. Itu di-entry-kan tiap hari oleh mahasiswa. Jadi DPL bisa memantau nih, beserta buktinya pasti. Kalau ada video ya di-upload videonya. Ya. Kalau ada foto di-upload fotonya. Nah, itu salah satu cara untuk memantau. Jadi mahasiswa harus mengisi logbook ini setiap dia berkegiatan. Tidak harus tiap hari, karena tadi ada cerita sakit juga kan. Jadi kalau lagi sakit ya lagi tidak diisi logbooknya, paling ya dikasih keterangan aja sehari sakit kan. Gitu. Baik, kita udah dapat gambaran. Kita nanti buka sesi diskusi setelah berbagi dari DPL tahap 1, Pak Ketua nih. Yes, Pak Ketua kan masih ada di sini kan? Oh masih siap Pak Marzuki, siap. Sampai selesai ada insya Allah ya. Insya Allah Pak Marzuki. Kita baik, kalau diapakan Pak Marzuki ini kita patuh nih Pak Marzuki. Oke. Baik, kita minta berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu DPL tahap 1 dan mahasiswa yang sekarang sudah bergabung bersama kita. Karena saya tidak tahu nih berapa orang yang bergabung sekarang bersama dengan kita pada tahap DPL tahap 1. Yang jelas ada Pak Tesri sekarang. Ada Ibu Heni mestinya. Bu Heni siap, hadir. Siap. Saya Tesri Pak, siap. Pak Tesri hadir. Ada lagi yang lain Pak Tes selain Pak Tesri? Biar kita set waktunya. Semua DPL harus hidupkan kamera aja Pak. Jadi itu yang hadir. Hadir Pak Marzuki. Oke. Hadir ya? Ya, hadir. Oke. Dari Pak Tesri dahulu, ini waktu terbatas mungkin sekitar 3-4 menit per DPL. Nanti kita minta juga mahasiswa. Silakan Pak Datua. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, terima kasih Pak Ketua DPL, masih semangat. DPL Pak. Siap-siap Pak WD3. Pokoknya semangat Pak. Iya.
batang kayu tinggi itu kancang anginnya, Pak. Iya. Lada pe apa lah Pak Marzuki? Ya. Kalau rupiah rendah saya enggak ada angin loh. Nah, yang pertama Pak, waktu mulai itu kan anak-anak itu memang bingung juga, Pak, seperti apa yang bisa diprogramkan di KKN ini. Pokoknya hubungkan saja dengan ada anak dengan COVID, misalnya cerita dengan COVID, bagaimana caranya menghadapi COVID, atau sudah sosiali COVID namanya. Kemudian karena kita biologi, ada jahe. Jahe itu kalau diminum, maka badan kita segar, karena segar ada antibodi keluar. Nah, antibodi itu yang anti COVID. Udah juga tuh. Jadi sebenarnya pertama itu seperti apa ya programnya ya yang di COVID ini anak kita memang sangat sangat tidak nampak apanya, tidak nampak. Di awal-awal Pak Tes ya. Ya. Jadi sekarang kalau dia cerita teman-temannya yang sudah ini, kemudian kita iakan, iya itu program, maka yang lainnya akan niru aja. Nah itu. Kemudian itu karena biologi tadi ya, maka jahe contohnya. Kemudian ada lagi tiba-tiba, Pak saya orang terserang COVID, kenapa saya disinyalir pernah berkomunikasi dengan orang itu, saya sekarang sedang diisolasi. Saya bilang, boleh di tempat isolasi itu tetap ada programnya. Apa tuh? Ngomong sama orang-orang sama isolasi. Nanti Pak Marzuki atau ada ibu-ibu yang lain, tolong dinilai apakah itu bisa gitu kan. Yang ketiga, terjadi pertukaran kepala daerah wali nagari waktu apa itu? Waktu KKN ini. Ini gimana caranya Pak? Dengan siapa saya berkoordinasi? Jawaban saya, Pak, ketika dia jadi wali negara sebulan yang lalu siapa? Sama orang itu. Yang sekarang siapa? Orang itu sekarang lagi. Laporannya gimana Pak? Minta tangannya semua. Kemudian bagaimana monitoringnya Pak? Saya telepon semua wali negara yang wali negara dulu dan yang baru dekat sekarang. Jadi itu yang problem-problem yang mungkin tidak pernah kita duga muncul dia. Gitu. Nah untuk yang lainnya, ya saya merasa memang DPL lah jalan keluarnya semuanya. Jadi DPR memang harus pintar dan berpintar-pintar. Itu saja Pak. Kita akan banyak bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Terima kasih Pak Datuk nih, luar biasa. Jadi memang betul kata Pak Datuk nih. Di awal-awal mahasiswa agak bingung, tapi setelah berjalan itu alhamdulillah luar biasa, programnya banyak sekali muncul gitu kan. Apalagi kalau sekarang karena umum topiknya, tentu akan lebih banyak lagi. Kalau kemarin terbatas Pak Tes ya, karena COVID fokus kita ya. Ya betul. Oke, terima kasih Pak Tes. Berikutnya kita minta DPL yang lain, Bu Susila Bahri, silakan Bu Susila Bahri. Mikrofonnya, Bu Susila Bahri. Ini sembahyang mungkin Pak. Halo. Pak Marzuki sholat kali. Atau Bu Heni tadi ada responnya Pak Marzuki ya. Ini Bu Heni, silakan Bu Heni. Ini keluarkan bahannya dulu gimana Pak, nak nampak orangnya. Pak share-nya mungkin di stop aja Pak Ujang. Ya. Share screen-nya di stop aja sementara. Oke. Di stop aja ya. Ya nanti di share lagi kalau ada pertanyaan. Oke siap. Oke, Halo Pak. Bu Heni. Tuh udah. Oke, Bu, silakan Bu Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di awal-awal Pak, memang kita diskusi langsung dengan grup WA. Ya. Itu membentuk grup WA, kemudian saya lihat memang karena kita tematik intinya topiknya adalah COVID. Nah, saya lihat mahasiswa sangat-sangat aktif gitu. Contohnya kelompok tematik ya KKN yang gerak cepat tanggap, nama kelompoknya itu membuat face shield langsung dan membagi-bagikannya kemudian dengan diskusi dengan dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan yang membagikan yang dibuat mahasiswa KKN itu. Jadi mahasiswa KKN kelompok ini GCT ini membuat face shield, kemudian menyerahkannya ke dinas kesehatan
dinas kesehatan langsung dia yang akan membagikan, dia yang tahu di mana yang kekurangan gitu kan. Nah kemudian mahasiswa kita ini juga aktif membuat buku untuk yang seperti kita tahu COVID ini perlu antibodi ya untuk imunitas badan ya setiap kita ini. Jadi mengarang buku yang kemudian hasil diskusi dengan saya, dan buku itu sudah nah buku herbal COVID-19. Nah, kemudian juga semua mahasiswa KKN ini juga membagi-bagikan infus water dengan membuat infus water yang hasil dari buku KKN yang telah dicetaknya beberapa banyak buku, saya pun lupa. Sudah, Pak? Udah, oke. Baik, terima kasih Bu Sil. Berikutnya tadi ada Ibu Upita juga. Bu Heni. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu yang hadir dari DPL tahap 1 berbagi cerita nih. Kadang-kadang kalau dengar dari Bapak Ibu yang sudah berjalan, mungkin mahasiswa dan DPL yang tahap 1 juga belum banyak nampak gambaran ya terkait pelaksanaan yang tahap 2 nih. Silakan Bu Upita kalau masih ada bersama kita. Mikrofonnya mungkin kalau lagi mute. Halo Bu Heni. Banyak nih, ada Pak Dayunir. Silakan. Oke, mungkin dari mahasiswa. Ada 2 mahasiswa kalau tidak salah tadi, atau lebih. Silakan dari mahasiswa, terserah siapa dulu. Sebutkan namanya, kemarin DPL-nya siapa, dan KKN di mana. Silakan. Dari kelompok saya ada Nanda, Pak. Oke, silakan Nanda. Mikrofonnya Nanda. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya perwakilan dari tim CGT, Pak. Cepat tanggap KKN tematik COVID-19. Yang itu DPL-nya dari Ibu Susila Bahri, Pak. Jadi kebetulan memang seperti yang dijelaskan sama Bu Susila Bahri tadi, kami memang terpisah jarak berbeda-beda, ada yang dari Jambi, ada yang kebanyakan memang di Sumbar. Nah, saya sendiri memang di Pandau, Kampar Riau, Pak. Cuman alhamdulillah, karena memang dari awal kami sudah diskusi dengan Ibu Sil juga, Pak, tentang memang dari awal kami juga agak bingung gitu, Pak, apa yang harus kami lakukan. Yang itu alhamdulillah dibimbing juga dengan Bu Sil. Bu Sil menyarankan bagaimana dengan program ini gitu. Kami juga bertanya, Bu, kalau misalnya program ini bagaimana? Dan alhamdulillah terciptalah buku resep tadi, Pak. Buku resep itu kami diskusikan bersama anggota kelompok juga dengan Bu Sil juga. Nah, ini kebetulan contohnya, Pak, saya kebetulan membawa. Kecil memang, tapi alhamdulillah isinya ada 9 resep minuman herbal. Isinya memang untuk menaikkan sistem imun dari kita gitu, karena memang COVID-19 ini intinya kan memang sistem imunnya kayak gitu, Pak. Yang karena herbal ini memang bebas, kita pun juga bisa membuat sendiri di rumah kayak gitu, Pak, dan kami bagikan kepada masyarakat. Nah, ada kebetulan teman saya juga yang dari Jambi itu membuat face shield dan membagikannya kepada dinas kesehatan. Terus juga ada saya sendiri di Pandau itu saya membuat masker jahit sendiri, yang itu saya bagikan kepada masyarakat sekitar dan juga kepada petugas-petugas desa yang pastinya akan selalu bersentuhan dengan masyarakat banyak gitu. Pasti mereka resiko kerjanya juga lebih tinggi. Terus juga saya membagikan kepada Bapak Ibu yang menyapu jalanan, karena memang membeli masker ini juga butuh uang kan, Pak, kayak gitu. Jadi alhamdulillah tanggapan dari mereka senang semua, alhamdulillah, Pak. Jadi mereka bisa memakai masker, bisa melindungi diri, tapi ininya juga inilah, Pak, gratis gitu, alhamdulillah seperti itu, Pak.
Mungkin sekitarnya gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ini Nanda ya. Iya, Pak. KKN di kampung sendiri itu lebih susah dari di kampung orang kan? Iya. Iya. Sekarang banyak orang hebat di kampung orang, tapi di kampung dia nggak bisa dia beradaptasi. Agak ada kesulitannya kemarin, Pak. Nah, jadi kalau ada mahasiswa bisa beradaptasi di kampungnya, bisa KKN tematik di kampungnya dengan lancar, itu luar biasa loh. Kalau di kampung orang tuh mudah. Ya. Oke. Silakan, ada lagi mahasiswa tadi. Satu lagi laki-laki kalau salah tadi. Iya, Pak. Oke, Saidina, silakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di yang terhormat Bapak Ketua BPKKN, Bapak Ibu Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Jadi seperti yang dibilang Bapak tadi, jadi sebelumnya saya dari DPL itu Bu Eni Herwina. Jadi kami beranggotakan salah itu 18 orang yang terpencar, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan juga Riau. Jadi untuk sebelumnya kami juga agak bingung Pak, Bu, dan teman-teman sekalian, apa yang akan kami lakukan mengenai KKN tematik yang sebelumnya kami tahu itu KKN tematik itu dilaksanakan di berhubungan langsung dengan dinas-dinas kesehatan dan juga pihak-pihak rumah sakit. Dan di sini kami juga berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, dengan Ibu Deni selaku dosen pembimbing lapangan, apa saja yang akan kami laksanakan dan apa saja proker-proker yang akan kami buat terkait untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di negara masing-masing. Jadi Pak, untuk dari kegiatan yang telah kami lakukan itu ada beberapa, dan untuk ada yang bilang itu kemarin kami sudah melaksanakan itu terkait talkshow yang kami laksanakan dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk antisipasi pandemi COVID-19 dengan narasumber dari Ibu Dr. Nur Afrainin Syah. Jadi kebetulan juga Ibu itu merupakan dokter di Universitas Andalas. Jadi di sana kami juga melibatkan pihak-pihak nagari, baik itu kepala desa, para lurah, dan juga jorong, serta didampingi oleh teman-teman dari Rekovtak pas saat itu kegiatannya. Serta juga kami mengajak teman-teman yang lain dan juga pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Di situ kami berbagi informasi dari Bu Dokter, dan juga dari pihak-pihak pemimpin nagari. Di situ terjadi didapatkan satu cengkerama yang bagus dan juga mendapatkan informasi yang menarik. Kami juga dapatkan berbagi ilmu dari pemuka masyarakat dan juga dari Ibu, serta ilmu-ilmu tambahan bagaimana cara kita untuk beradaptasi di tengah terjadinya COVID-19 ini. Selain itu kami juga di sini, Bapak Ibu serta teman-teman yang lainnya, kami juga melaksanakan itu satu program kerja yang namanya itu Pasar Ramadan Online. Jadi di sini kami juga membantu teman-teman dan juga membantu masyarakat-masyarakat yang ada di negara masing-masing. Kami foto jualan-jualan mereka, kami sebarkan di grup. Itu di sini kami membuatnya melalui grup WhatsApp, dan juga ada dari teman-teman kami yang sudah lancar terkait kegiatan ini juga melalui Facebook. Jadi untuk kegiatan ini alhamdulillah sudah mendapat respon yang positif dari teman-teman, dari masyarakat, dan juga dari pembeli di lingkungan masyarakat lainnya. Dan sekarang alhamdulillah juga yang grup Pasar Ramadan Online ini juga diteruskan oleh teman-teman dari universitas lain. Contohnya itu dari ISI yang paling panjang, mereka juga termotivasi terkait kegiatan yang Pasar Ramadan Online ini Bapak Ibu. Dan mereka juga ingin berinovasi dan berkreasi lebih baik lagi. Jadi sarannya pada teman-teman yang lain juga yang akan melaksanakan KKN tahap 2. Kalau kemarin kan kami juga melaksanakan KKN itu di tengah ada jadwal kuliah. Jadi kan untuk teman-teman yang selanjutnya mungkin sudah untuk tugas-tugas kuliah ataupun jadwal kuliah kan sudah lepas. Jadi harapannya kepada teman-teman yang akan melaksanakan KKN tahap 2 itu agar lebih kreatif lagi, memberikan inovasi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih, Saidina. Ini DPL-nya Bu Heni ya? Iya, Pak. Ya. Ini DPL-nya Bu Heni. Ini luar biasa nih, kelompok ini membuat semacam webinar ya diikuti oleh wali negari. Iya, Pak.
Nah, gitu. Ada sekitar 70 ya pesertanya kemarin ya? 76 lebih Pak, kalau salah Pak. Pak. Ya. Jadi ini juga gambaran bahwa ini bisa jadi proker juga Bapak Ibu yang akan melaksanakan. Jadi pencerahan kepada masyarakat, nanti kita minta pembicaranya dari UNAN. Gitu. Ya, baik terkait ekonomi. Kemarin juga ada kelompok Pak Dayu Unir atau ya Pak Yunir sepertinya ya. Terkait ekonomi, Pak Alimin juga ada sepertinya membuat webinar. Baik Bapak Ibu DPL tahap 1 masih adakah yang ingin berbagi? Kalau tidak kita buka sesi diskusi. Mahasiswa mohon kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat room. Ya. Mohon disampaikan. Ada sedikit Pak Marzuki, ada sedikit apresiasi Pak Marzuki. Boleh Pak Marzuki? Silakan Pak Ujang. Jadi minta waktu sedikit nih. Kita terima kasih Pak Datuk sudah memberikan semacam petuah kepada kita. Ini kalau nggak ada Pak Datuk, ini nggak rame nih Pak Marzuki ya. Ada ya, Pak Datuk nggak rame nih. Terima kasih. Dengan bermacam model yang beliau sampaikan, tetapi itu tetap ada kontennya, pendidikan dan pembinaan di sana. Terima kasih nih Pak Datuk sudah memberikan bimbing kepada adik, Ibu Susila yang flyer, kemudian ada psikol dan macam-macam. Malah ada buku, Bu. Nah, itu mungkin nanti bisa kita, Pak Uyung sudah berjanji, Pak Marzuki ya, untuk mencoba memberikan semacam apresiasi kepada Bapak dan Ibu DPL dalam rangka peningkatan kinerja LPPM. Kemudian juga tadi adik-adik Nanda ini saya lihat sangat sangat memberikan semacam sesuatu yang ya sangat sekali bagi saya. Bagaimana adik-adik, terutama Nanda dan teman, kemudian Sajina itu mencoba di tengah keterbatasan itu memberikan sesuatu kepada adik-adik ini, kepada mahasiswa pada masyarakat di negara-negarinya, sehingga kita harapkan betul pada KKN level kedua ataupun periode kedua ini keberadaan UNAN dalam mencoba berkontribusi dalam COVID ini dari berbagai sisi. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang diingat oleh masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat itu bisa kita tingkatkan barangkali itu. Terima kasih kepada adik-adik, kepada DPL yang sudah memberikan berbagai sumbangan untuk masyarakat kita. Demikian Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ujang. Sebelum kita masuk diskusi, mungkin Bapak Ibu DPL yang sudah bergabung DPL tahap 1, kalau masih ada yang ingin berbagi, kita coba buka sekitar 5 menit lagi sebelum kita masuk diskusi. Mahasiswa mohon ditulis pertanyaan di chat room. Kalau ada yang ragu, silakan disampaikan di chat room. Ya, karena biar banyak yang terjawab, sebaiknya ditulis pertanyaannya di chat room. Nanti kita bisa minta Bapak-bapak yang mengetahui jawabannya, terutama Pak Ujang, nanti akan bantu menjawab. Kemudian saya ingatkan juga, mohon diisi absen yang sudah di-share di chat room. Itu terkait DPL itu hanya diisi oleh mahasiswa tahap 2. Kalau Bapak Ibu dosen yang absen, yang bagian DPL-nya tidak mungkin dipilih. Nah, gitu ya. Kita berusaha untuk membuat sertifikat acara ini, biar juga bisa berguna bagi Bapak Ibu DPL dan juga bagi mahasiswa yang mengikuti acara ini. Ya, nanti kita akan buatkan sertifikatnya secara otomatis semuanya. Bisa di-download pada lokasi yang kita sampaikan nanti. Baik. Saya masih dapat. Silakan Pak Desri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk ananda-ananda yang akan KKN. Ini trik ya. Pertama, seluruhnya itu pasti memungkinkan programnya adalah new adaptasi. New normal. Nah, itu paling mudah itu. Karena orang banyak di kampung itu tidak tahu itu apa new normal gitu. Kalau ditanya orang yang kuatnya ke agama, ya biasakan hidup bersih. Tetapi nanti nak nyambung pula dengan pemerintah. Dulu awak nak normal atau normal balik. Nah, jadi itu pertama semuanya bisa itu. Nah, yang kedua, carilah orang-orang key person, orang-orang kunci di tempat kita itu. Jadi wali nagari atau ada preman. Nah, kalau preman ini memang bilang nih semua orang percaya yang kepremanannya gitu kan. Kemudian yang alim ulamanya siapa? Yang bapak kita selain bapak kandung kita di kampung kita itu siapa gitu. Jangan bapak kandung kita benar-benar kita ajak malu pula dia nanti kan. Jadi teknik key person-nya tetap jalan gitu. Selama ini tidak bergaul dengan orang kampung, tidak tahu kita terpaksa bergaul sekarang lagi.
Nah, orang key person inilah yang membantu kita nantinya sukses dalam KKN itu. Memudahkan mendekati orang-orang tertentu, memudahkan minta nasihat. Jadi itu tetap dilakukan. Kalau waktu tidak COVID pun itu yang penting dulu. Nah, Oke. nah, itu tambahan dari saya, Pak. Baik, Jadi makasih, tentang di Pak Tes. kampungnya dia nak ada key person lucu juga nanti Pak bapaknya jadi bapaknya. Ya, betul sekali. Ya, jadi ini saya akui nih, KKN di kampung tuh lebih sulit dari di kampung orang. Di kampung orang mudah aja KKN. Bisa di otak orang kan, kalau di kampung kita orang tahu dengan kita. Bisa otak orang. Ada satu permasalahan nanti Pak. Di Ah. keluarganya itu ada orang yang dibenci orang kampung. Nah, ini jadi masalah. Saya baik-baik lah. Nah, makanya Perbaiki. cari orang lain yang key person. Ternyata dia, enggak semuanya seperti itu. Kalau dibenci berarti ada kesempatan untuk perbaiki diri itu, Pak. Betul, Bu. Ya. Yang dibenci itu bukan dia, kakaknya. Baik mahasiswa dan DPL yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ini sudah ada si Vina ya. Silakan Vina karena tidak ada yang di chat room sepertinya pertanyaan. Saya coba langsung. Silakan Vina. Hidupkan mikrofonnya. Sebutkan nama, DPL-nya siapa, kampungnya di mana. Silakan. Mana dia Pina? Vina Marnal Fitri, silakan. Yang sudah angkat tangan. Oke, silakan Vina. Suaranya tidak kedengar. Sepertinya mikrofonnya ini ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Ujang. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rosi Rosalina dari Kimia 2017. Izin bertanya, sebelumnya saya sudah ada berdiskusi dengan Pak RT dan Pak RW di wilayah daerah saya mengenai program kerja yang akan diangkatkan. Kemudian dari pihak Bapak RW meminta surat tugas dari kampus, kemana saya bisa meminta surat? Ini sebetulnya tidak perlu Pak Ujang jawab nih. Ya, oke, siap Pak Marzuki. Jadi terima kasih ini adik Rosi ya. Jadi Ya, Rosi, artinya Rosi. Rosi, itulah kerjasama kita UPT KKN dengan fakultas. Jadi dari sisi program tentu kita sisi dari kompetensi kita di fakultas. Yang sampaikan Pak Tesri tadi melihat ada imun dengan minuman dan sebagainya itu kan kita melihat COVID dari sisi fakultasnya. Nah tentu KKN di sini UPT KKN mempunyai tugas pula bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya administrasi, surat menyurat dan sebagainya. Nah kita sudah siapkan Pak Marzuki, tinggal tolong informasikan ke alamat mana kita kirim. Kita sudah siap filenya itu. Jadi kita siapkan kemana alamatnya, kita kirim ke adik-adik mahasiswa, kemudian tolong isi, serahkan kepada Pak RT atau Pak Desa atau Pak Wali Nagarinya untuk memberikan semacam dorongan bahwa kegiatan kita ini ada legalitasnya. Ya Pak Marzuki ya. Ya, ada legalitasnya sehingga memang adik-adik itu memang ditugaskan oleh UNAN untuk mencoba berpartisipasi, berkolaborasi dalam rangka darurat COVID ini. Jadi mohon adik-adik yang akan KKN, tolong sampaikan ke pimpinan fakultas atau ke DPL-nya di mana surat itu dialamatkan. UPT KKN segera menyiapkan. Terima kasih Pak Marzuki. Baik, makasih Pak Ujang. Juga mungkin biar memudahkan UPT KKN nih Pak Ujang. Kemarin di tahap 1 kebetulan karena kita tidak se-establish sekarang, tahap 1 kan masih persiapan kita ya. Betul. Jadi kemarin kita akali nih Pak Ujang, surat dari fakultas waktu itu. Iya. Jadi kita buat satu surat, lalu lampirannya itu nama-nama mahasiswa ini, jadi tinggal di lingkarnya. Jadi mungkin di UPT KKN salah satu solusi bisa juga begitu Pak Ujang. Jadi sama persis Pak Marzuki, sama persis artinya nanti surat pengantarnya halaman pertama, tujuannya kemana, sambil menginformasikan kepada stakeholder kita, Pak Nagari, Pak Desa, berapa orang mahasiswa kita di sana, siapa DPL-nya, di lampiran kita kita lengkapi identitas mahasiswanya Pak Marzuki. Oke. Baik, jawabannya jelas ya. Ini Rosi Rosalina. Nanti tolong sampaikan ke fakultas melalui DPL-nya bahwa kita butuh surat ini. Nanti kita akan sampaikan ke UPT KKN. Insya Allah ini cepat selesainya. Sehari selesai kok suratnya. Baik, silakan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, tadi ada si Vina angkat tangan. Sekarang tangannya udah turun. Ada lagi? Ada yang lain Pak, saya Pak. Kalau ada yang lain saya. Silakan mahasiswa yang tahap 2, silakan. Pasti ada yang diragukan terkait dengan KKN ini. Oke, ada Taufik nih, saya bacakan. Assalamualaikum Bapak, nama saya Taufik. Taufik, jurusannya apa, Pik? Taufik jurusan. Taufik, mana Taufik? Langsung aja, Pik. Langsung ngomong, enggak apa-apa.
Ini kayaknya mahasiswanya takut ngomong nih karena makan paket ngomong dia. Oke lah. Iya kan? Iya kayaknya ya. Oke. Ini nama saya Taufik, ingin bertanya mengenai proker seperti pembuatan hand sanitizer, pamflet, buku, face shield, dan lain-lain. Apakah sumber dananya datang dari kami sendiri atau bagaimana Bapak dari jurusan kimia? Kalau yang kemarin ini mereka mencari donasi, mencari donatur, dan berusaha juga membuatnya itu dengan biaya yang tidak mahal. Nah, itu intinya. Kalau yang kemarin nih, ya. Kalau sekarang nggak tahu nih dari Pak Ujang, apakah ada bantuan terkait dengan pelaksanaan proker yang mungkin mereka membutuhkan biaya. Itu Pak Ujang. Oke, kita jawab Pak Marzuki. Ya Pak. Terima kasih. Ini adik Hina ini sudah menyampaikan, Taufik ya, sudah menyampaikan terkait pembiayaan di aktivitas di lapangan. Memang Taufik, kita memang di UPT KKN tidak mempunyai pos untuk pembiayaan ini. Artinya apa? Di sanalah ada co-financing tadi. Jadi adik-adik bisa nanti mencari kira-kira ada nggak unit ataupun lembaga-lembaga yang bisa mendorong ini. Kalau tidak salah tuh barangkali Wali Nagari sudah ada tuh Pak Marzuki. Itu bisa dicoba tanya apa kan, jangan secara terang, tapi melihat bisa membantu nggak kira-kira Wali Nagari ini. Tapi pada intinya bagaimana adik-adik bersama-sama dengan kalau ada temannya di sana untuk mencarikan informasi-informasi terkait dengan dana di mana yang bisa dimanfaatkan. Tapi terus terang adik-adik sampai sekarang dan juga itu berlaku sebelum KKN sekarang ini memang tidak ada pembiayaan yang kita siapkan untuk aktivitas adik-adik di lapangan. Tetapi kalau untuk DPL tentu harus ada karena salah satunya aktivitas komunikasi itu menjadi intens sekarang. Nah, barangkali ini menjadi penting bagi kita bagaimana aktivitas pembimbingan monitoring oleh DPL itu memang bisa berjalan dengan bagus. Tentu disiapkan itu semacam fasilitas untuk bisa tetap berjalan aktivitas pembimbingan. Tapi sekali lagi kepada Taufik, memang diharapkan betul di sana ada koordinasi dan co-finance tadi untuk bisa mencarikan sponsor untuk seperti tadi yang disampaikan oleh adik pertama tadi. Saya nggak tahu persis ini membuat masker dan sebagainya dibagikan dan seluruh itu barangkali bisa menjadi contoh kemana kira-kira saya lihat tadi siapa namanya gimana mencari sumber dana ya. Nah barangkali bisa bertanya Adinda Taufik untuk bagaimana strategi kita mencari pendanaan untuk aktivitas kita di lapangan. Terima kasih Pak Marzuki. Terima kasih Pak. Silakan Anda nih tolong berbagi cerita nih biaya kemarin berapa banyak, habis uang sendiri atau gimana nih? Ya Pak, kebetulan kemarin itu kami memang ada dari uang pribadi, sama kami juga membuat donasi Pak. Jadi kami buat donasi untuk pembagian sembako. Nah untuk kalau yang pembuatan masker dan segala macamnya itu memang kami pakai uang pribadi Pak. Cuman kan kalau ketimbang KKN sebelumnya ini lebih mendingan kan Pak gitu. Kita bisa berbagi sama masyarakat yang lain dengan kita akal-akalin aja gitu Pak. Jadi kalian beramal ya. Sekalian beramal gitu Bu. Sekalian beramal bulan puasa juga kan kemarin Pak. Oke, demikian topik ya. Jadi intinya sebetulnya dari sisi biaya KKN sekarang karena kita tinggal di rumah kita sendiri itu hematnya tuh kayaknya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan KKN kita pergi ke kampung orang gitu ya sebetulnya. Dan memang beberapa kelompok kemarin mereka open donasi. Ya, mereka banyak juga yang melakukan open donasi. Kemudian peluang pembiayaan juga, salah satunya adalah sebagian dosen itu mereka menitipkan kegiatan pengabdian ke mahasiswa KKN. Jadi kalau di fisika itu kemarin ada beberapa orang dosen mereka menitipkan pembagian sembako, menitipkan pembelian masker kepada mahasiswa KKN. Ya, kegiatan pengabdian mereka dititipkan pelaksanaannya. Ini juga membantu dosen dan membantu juga mahasiswa nih, Pak Ujang. Betul Pak. Ya, salah satu jalan. Baik, silakan sih. Ya. Bang Marzuki, Nanda juga ada program apa itu? Semacam pengabdian masyarakat dalam mengajar. Karena sekarang SMP SMA kan itu online juga belajar dengan gurunya. Dia jadinya mengajar matematik lewat WA nih. Oh ya, itu bisa masuk proker. Bagus sekali, karena memang guru-guru, apalagi di kampung itu terkendala sekali.
belajar online, guru-guru banyak belum paham gitu ya. Jadi kita bantu, itu juga sangat besar manfaatnya. Itu Nanda yang apa? Mau cerita katanya. Oke, silakan. Ya, jadi mungkin ini juga bisa apa ya Pak? Jadi apa juga buat teman-teman yang lain gitu Pak. Kan kita membuat masker dan segala macam butuh biaya, tapi kita juga bisa mencari kegiatan yang tidak butuh biaya banyak, tapi juga berdampak banyak juga ke masyarakat yang lain gitu Pak. Kebetulan tuh di sekitar rumah saya mereka kesulitan karena kan belajar matematika itu agak sulit kalau tidak ketemu langsung kan Pak. Jadi saya menggunakan via online WhatsApp itu tuh walaupun kita masih bisa mengajar tapi via online kita ya membatasi juga lah pertemuannya Pak gitu menggunakan protap yang disesuaikan sama pemerintah kayak gitu Pak. Jadi saya jelaskan kita video call dulu, saya jelaskan materinya dan segala macamnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain itu kita bisa ini Pak. Jadi walaupun ibaratkan kondisinya sekarang lagi tidak menguntungkan, lagi tidak bisa bertemu langsung, tapi tetap adik-adik SMP dan SMA tetap bisa mereka mengerti gitu materi-materi yang mungkin sudah mereka tinggalkan sebelumnya, yang mereka pihak sekolah itu tidak bisa via online, jadi mereka tidak ada belajar sama sekali Pak, tidak ada mengerti sama sekali gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, kebetulan saya mahasiswa matematika juga, menjelaskan kepada adik-adiknya tentang materinya tadi Pak. Baik, jadi itu gambaran nih mahasiswa yang akan ke KKN, membantu mengajar online itu peluang yang sangat ini ya, sangat besar dampaknya. Ya, Karena Pak. saya juga dapat kabar nih di kampung saya itu sama sekali libur total Pak Ujang, libur total. Karena gurunya juga nggak bisa, apalagi orang kampung nggak punya fasilitas gitu kan. Iya. Jadi kalau kita bisa membantu sehingga siswa nggak libur, bisa tetap belajar, itu sangat besar dampaknya. Ini ada pertanyaan nih dari Fakhi Zikroh. Nih, silakan nih, hidupkan mikrofonnya. Langsung bertanya. Dari matematika, silakan Fakhi Zikra. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak BPKKN Nunan dan juga Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Sebelum bertanya, Fahri cerita dulu sedikit Pak tentang situasi masyarakat di kampung di dekat Fahri tinggal Pak. Jadi kondisinya masyarakat ini kontra terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah Pak. Contohnya waktu bulan Ramadan kemarin, mereka tetap aktif melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, Fahri coba berceritakan Pak untuk gimana mematuhi protokol kesehatannya. Cuman malah itu Pak, mereka Fahri didebat sama ilmu agama dan ada yang bilang COVID ini tidak berbahaya sebenarnya. Cuman politik pemerintah dan lain sebagainya. Ini Fahri mau nanyain tips untuk menghadapi masyarakat yang kayak gitu tuh gimana Pak? Soalnya mereka nggak percaya sama protokol kesehatan yang sudah bikin pemerintah itu. Gimana tips dan triknya untuk menghadapi masyarakat yang gimana ibaratnya nggak kontra terhadap aturan pemerintah itu Pak. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Jadi tapi sebelumnya diluruskan dulu ya si Fahri ya, karena begini, KKN tahap 2 kita tidak fokus COVID-19. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi walaupun masyarakat di sana kontra terhadap protokol COVID, maka KKN kamu tidak perlu memaksakan diri untuk protokol COVID. Nah, itu. Jadi bisa ambil kegiatan lain sebetulnya nih, sebelum nanti dijawab Pak Ketua nih. Iya Pak, sedikit lagi Pak. Misalnya ya. Pak, daerah tempat KKN itu masih zona merah, masih ada yang masih kasus COVID-nya masih hangat-hangat, Pak. Ya. Kan kita berkewajiban juga untuk mengingatkan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan, di samping kita juga mengerjakan proker lain gitu Pak.
Ya, Sedangkan juga ada kewajiban juga sebagai mahasiswa untuk mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Gimana, Pak? Oke, terima kasih. Jadi intinya si Fahri ini masyarakatnya itu tidak terlalu welcome dengan protokol kesehatan nih, Pak Ujang. Iya. Dia mungkin akan melakukan kegiatan yang lain, tapi juga ingin tetap ada beban moral memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka peduli juga masalah COVID gitu kan. Betul, Kira-kira bagaimana solusinya ini? Mungkin nanti Pak Datuk juga bisa memberikan gambaran nih cara PDKT ke masyarakat nih. Pak Datuk ini pintar nih Pak Marzuki. Tadi ada kata kuncinya, tolong dekati orang yang berpengaruh di sana. Itu mungkin kata kuncinya Pak Datuk. Ya silakan Pak Datuk. Orang yang pengaruh itu nama ngecek. Ya, oke, terima kasih ya. Yang jelas satu dulu, kita kembali dulu ya. Kenapa ada KKN? KKN itu kuliah. Kenapa kalian kuliah ambil KKN? Ya di KKN itu kalian belajar. Ada orang marah, ada yang tidak, ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi itu bagus bagi orang yang dapat seperti tadi. Dia dapat pembelajaran bagaimana menghadapi masalah seperti itu. Bagi yang mulus-mulus saja justru tidak dapat pembelajarannya. Ya, jadi tertutup Fahri ya, bagus sekali itu Fahri. Tapi kalau ditanya kiatnya, nah ini kiat kita lagi itu. Program boleh sama, tapi hasilnya kan berbeda apabila berbeda orangnya. Nah orang itu berbeda kenapa? Kiatnya beda. Jadi seandainya seperti itu, kita tidak jualan masalah penyakit COVID-nya, tapi minumlah jahe biar kita sehat sampai sana aja. Tidak usah mau membunuh COVID ya itu jangan disebutkan. Itu kalau seandainya sekarang ini akan dilakukan. Ini kan terlanjur ya. Laporkan aja nanti seperti itu. Nanti ke teman-teman yang kedua jangan terjadi itu takut lagi. Lihatlah situasi. Di melihat situasi itulah nanti kita bagaimana menyampaikannya, bagaimana programnya. Mungkin begitu aja pendek-pendek. Jadi kamu lebih daripada teman lain dan tidak ada masalah. Nah, terima kasih. Ya, jadi bersyukur ada masalah nih, ya Pak Datuk ya. Iya. Jadi kita dapat ilmu ya, bagaimana pendekatan ke mereka gitu ya. Silakan Pak Ujang nih. Nah, mungkin sebagai solusi juga Pak Marzuki, ya Pak Datuk sudah memberikan informasi tadi. Jadi pasti ada resistensi dari masyarakat terhadap protap sekarang ini. Bukan saja di lokasi-lokasi di Padang, sholatnya rapat-rapat dan sebagainya kan menjadi masalah. Sementara protap sudah ada. MUI sudah membuat semacam fatwa dan sebagainya. Tentu sekali lagi menjadi penting bagi adik Fikri ini untuk mencoba mencari kiat tadi. Nah, yang menurut kami ini atau menurut saya menjadi penting coba cari Fakri yang kira-kira bisa Fakri percayai, yang bisa mempengaruhi nanti masyarakat yang itu paham dengan bagaimana bahaya COVID ini kalau tidak kita lakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, dengan demikian melalui Bapak atau Ibu itu kita mencoba beransur-ansur bukan sekali jalan. Nah, tinggal Fakri menyiapkan, kan banyak sekali ada flyer, ada macam-macam. Ini Pak, nah kira-kira itu bisa memberikan gambaran betapa bahayanya kalau kita tidak melakukan protap sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Jadi kiatnya mungkin tolong cari itu yang salah seorang masyarakat atau apa itu punya pengaruh, Fakri, yang itu kira-kira mempunyai ilmu untuk berpaham terhadap apa yang kita sampaikan itu memudahkan itu Fakri ya. Jadi itulah salah satu bagaimana kita mencoba mencarikan solusi untuk apa yang kita lakukan. Memang susah untuk di negara kita nih Pak Marzuki, untuk di lokasi kita sendiri kita masih dianggap anak kecil barangkali itu Pak. Oke, terima kasih Pak Marzuki. Dulu Pak Fahri tinggalnya di kampungnya atau di kampung orang KKN-nya? Fahri masih Iya, Pak. Ya, tinggal di kampung orang, kampung kita. Itu di kampungnya atau di kampung orang? Kan karena tinggal di kampung orang, ya di tempat keluarga kakeknya, tapi bukan kampung Fahri. Di mana? Di kampung Fahri, Pak. Cuman tempat kampung sebelah ini berdekatan, Pak. Jadi ada satu masjid di sana. Jadi dua kampung itu ada satu masjid, Pak. Jadi dominan masyarakat yang kampung sebelah itu dominan masyarakatnya nggak mematuhi protokol kesehatan gitu Pak.
mereka kontra. Kenal mereka. Dengan Fakhri kenal mereka. Kenal Pak. Kenal, Juga ada di sana tuh ada juga aparat Pak, aparat TNI yang juga kan ada kemarin tuh ditegur sama Babinsa Pak, cuman ada konflik juga sama aparat yang tinggal di kampung sebelah tuh. Aparat ini juga kontra terhadap aturan pemerintah Pak, dia tetap melaksanakan sholat gitu Pak. Nah, jadi bagi adik-adik yang setelah ini mungkin itu jadi pelajaran ya. Jadi mungkin tidak kayak COVID-nya secara tuntas itu. Udahlah menyehatkan tubuh aja yang kita sosialisasikan lagi. Udah COVID-nya tidak kita singgung-singgung karena walaupun kenal dengan kita malah kita berlain sendiri aja saudara orang udah saling semua. Iya, itu lu masuk Jambi tuh. Ya, jadi betul itu. Salah satu jalannya seperti yang disampaikan Pak Testri. Jadi kita tidak menonjolkan COVID-nya, tapi menonjolkan ke daya tahan tubuh. Nah, gitu ya. Itu salah satu nih. Tapi ya, karena KKN, kan ya itulah pelajarannya gitu. Nggak urusan kalian itu berhasil atau tidak. Gitu. Ya. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak jawabannya Pak. Atau juga secara pasif bisa juga tanpa oral ya. Jadi misalnya leaflet dipasang, itu kan nggak ngomong sama orang tuh kan. Udah pasang leaflet gitu kan. Salah satu juga gitu kan. Paling nanti dirobek ya. Tapi Pak, artinya berhasil lah. Bapak semua, itu Fakhri itu dianggap berhasil. Jadi jangan orang marah sama dia itu dianggap tidak berhasil. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari... tunggu dulu, ada Nofri Saputra. Mau bertanya silakan Nofri. Baik Pak. Ya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat kepada Bapak BPKKN, kemudian Bapak Ibu dari Dekan maupun WD, kemudian Bapak Ibu DPL dan teman-teman semuanya. Jadi Pak, di tempat saya itu kendala suaranya putus-putus nih, Nopri. Untuk KKN gelombang kedua ini kan harusnya itu sebelum menyusun rencana program kerja harus berbicara dulu terlebih dahulu dengan pihak Nagari gitu kan Pak. Ya, diskusi. Nah, setelah berbicara gitu Pak, ya diskusi dengan pihak Nagari gitu Pak. Jadi setelah berbicara, pihak Nagari merespon untuk seluruh program Nagari yang umumnya ada program bulanan dan program semesternya gitu Pak. Yang biasanya. Ya. Suaranya putus, Nopri. Oke, Nopri, ini solusinya barangkali kalau sinyal tidak bagus, Nopri bisa tuliskan di chat room biar ya. Oke, ini saya bacakan. Maaf, terputus tadi Pak. Gimana? Silakan lanjut. Maaf terputus tadi Pak. Jadi kan setelah bicara gitu kan Pak, Nagari itu kan ada program bulanan dan semesteran gitu kan Pak yang memanfaatkan dana desa gitu Pak. Nah setelah bicara yang waktu dulu itu, mereka itu menyampaikan bahwa untuk program bulanan semuanya itu dari Nagari saya itu Pak, itu semuanya dihentikan gitu Pak. Dan semua pendanaan dari dana desa itu difokuskan untuk penanganan COVID Pak, walaupun daerah saya hijau gitu Pak. Dengan kondisi seperti itu, apa saya boleh pindah gitu ke tempat lain untuk KKN-nya gitu Pak, sebelum TOR dari KKN itu dibentuk Pak. Terima kasih Pak. Oke, apakah boleh pindah? Harapan kita kamu tetap di kampung. Karena KKN-nya kan KKN Bakti Nagari. Jadi walaupun COVID-nya sudah mereka kerjakan, banyak program lain yang barangkali kita bisa membantu Nagari kita. Nah, ya jadi barangkali kalau menurut saya nih, mungkin nanti Pak Ujang juga tambahkan, target kita bakti untuk Nagari, bukan bakti untuk Nagari tetangga gitu ya. Jadi kalau saya bisa saya menangkap ada yang tersirat ini Pak. Jadi seolah-olah kalau di Nagari itu dipaksakan ada sesuatu masalah sama dia gitu. Padahal dia ingin KKN juga itu. Ya, apa masalahnya tuh? Jangan nggak mau dia bukan itu. Makanya ya, baik, dia Pak. pergi. Mungkin ada aja gini Pak. Ya. Kalau dengan keadaan seperti sekarang ini Pak, untuk kena ke masyarakat langsung saja gitu, aplikasi KKN-nya kita laksanakan di tempat saya ini Pak. Itu juga nggak bisa juga gitu Pak, karena di tempat saya ini juga alhamdulillah mematuhi mandat dari pemerintah juga gitu Pak. Misalnya
untuk pembatasan jarak gitu, physical distancing-nya juga alhamdulillah berlaku gitu Pak, walaupun di sini zonanya zona hijau gitu Pak. Jadi kalau menurut saya untuk Tapi Pak Marzuki, tapi kan KKN-nya tidak khusus COVID, Pak. Iya, tadi kita udah jelaskan KKN ini tidak khusus COVID. Ini KKN tahap 2 ini, Nofri, ini umum topiknya. Kamu bisa lihat di kampungnya kira-kira apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kita implementasikan. Boleh diusul, Pak? Ya, silakan Bu. Mungkin bisa, Nofri-nya bisa kontak dengan wali nagari. Kira-kira apa permasalahan di negari itu yang kira-kira dan setelah dilihat daftar permasalahan itu yang bisa kira-kira dikonekkan dengan kemampuan mahasiswa. Misalnya membuat seperti database di wali nagari itu biasanya masih berserakan tuh Pak. Banyak yang dikerjakan itu yang di wali nagari itu. Betul. Jadi yang tahu tentu wali negarinya atau sekneknya Pak. Ya. Pengalaman DPL dulu ya gitu. Ya, jadi Nofri, ini KKN-nya umum ya, topiknya umum nih bagi mahasiswa sekalian, jangan bertanya ke negarinya terkait dengan COVID saja. Bapak, saya ingin KKN, jadi kira-kira di sini program nagari tidak harus COVID Pak gitu. Atau mungkin apa kira-kira hal yang bisa saya bantu Pak gitu, misalnya gitu ya. Jadi umum nih. Ya, jadi tidak khusus terkait COVID. COVID itu kemarin yang khusus terkait COVID itu tahap 1. Tahap 2 ini umum. Sekali lagi kegiatannya umum, tidak terkait dengan COVID-19. Silakan Pak Ujang, barangkali ada yang ingin ditambahkan nih penjelasan untuk Nofri. Terima kasih Pak. Oke. Artinya di sini Nofri, kita kan sebenarnya Nofri, kalau wali nagari sudah punya program, kita kan bisa masuk ke sana. Misalnya di sana ada pendataan yang masyarakat yang datang, atau misalnya ada kegiatan bantuan untuk masyarakat yang memang harus dibantu secara ekonomis. Itu kan artinya dari sebanyak kegiatan itu, di mana kira-kira Febri bisa masuk bergabung dengan kita itu kan tidak sesuatu yang berat itu. Di samping kalau itu tidak bisa kita lakukan juga bergabung dengan tim misalnya ada tanggap darurat dari nagari, kita ikut terlibat. Kalau tidak, tentu ada kegiatan lain yang itu barangkali saya mungkin persis itu Pak Marzuki, ada namanya Moresembang. Ya, asosiasi Moresembang. Kira-kira dari informasi Pak Wali, kemudian informasi Pak Seknak Nagari, itu kan bisa diidentifikasi kira-kira Nofrinya masuk dari poin mana dan seterusnya. Jadi artinya seperti lagi, bisa masuk ke program yang sudah jalan, bukan program kita sendiri, tapi masuk program jalan, atau kita mencari informasi apa yang bisa kita lakukan di lain COVID ini. Nah, barangkali di sana kejelian kita untuk melihat kondisi itu, Nofri ya. Nah. Baik, makasih nih Pak. Baik Pak. Jelas ya, Nofri ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Tadi ada Nirwan tadi Pak, saya lihat baca cukup bagus itu. Ya, ini Kes Bangpol nih, Kes Bangpol. Mungkin ya, Kes Bangpol. Nah, jadi begini Pak Marzuki, kita sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di sana itu Badan Masyarakat bertanggung jawab untuk menghubungi Kes Bangpol ini untuk bagaimana adik-adik ini bisa beraktivitas tanpa ada hambatan administrasi tadi. Ya. Tetapi itu kan dalam teori apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu di Kesbang di Badan Pemberdayaan Masyarakat DK. Nah, supaya tidak berlarut-larut sementara adik tetap melakukan KKN, kita siapkan. Karena Kesbangpol berada di kabupaten kota, kita sudah bikin listnya, sehingga tinggal melaporkan nanti Nirwan di kabupaten mana. Kita kirim segera. Jadi kita kirim segera. Kemarin ada masalah, misalnya dia ada di Agam Timur, sementara Kesbangpolnya di Agam Barat. Nah, kami siapkan suratnya karena memang susah untuk ke lokasi yang berjauh ini. Kalau ada kawan-kawan yang berdekatan dengan kantor Kesbangpol itu, ya kirim. Kita kan main kirim lewat apa saja. Itu kan sudah tanda tangannya, ceknya basah itu. Tolong dibantu teman-temannya ini sehingga aktivitas administrasi ini tidak mengganggu kelanjutan program kita itu Nirwan ya. Jadi kita sudah siapkan, tinggal ke kabupaten atau kota mana dialamatkan. Kita siapkan segera tuh Nirwan. Terima kasih Pak Marzuki. Baik, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Rahmat Baihaki
kemarin saya membuat proker tapi belum diskusi sama Negari. Apakah nanti dibuat lagi? Ya. Setelah acara ini selesai, seluruh mahasiswa nanti akan berdiskusi proker sesungguhnya dengan DPL. Kemarin itu hanya saya ingin tahu Anda sudah punya gambaran yang akan dikerjakan atau belum ya. Nah, jadi setelah inilah seriusnya proker itu. Nanti kita beri waktu seminggu, ya, mahasiswa dan DPL berunding, berdiskusi di WA, bagaimana caranya silakan diatur teknisnya, dibuat tor kelompoknya, nanti itu yang kita kirim ke UPT KKN untuk SK dan lain sebagainya. Baik, adakah lagi pertanyaan? Oke, Nirwan nih silakan. Nirwan ada ingin sharing sebelum sholat asar? Mungkin kita minta Nirwan Advani untuk sharing pengalaman di tahap 1 kemarin. Silakan Nirwan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwan Advani Pak, dari jurusan kimia. Sedikit sharing juga untuk mahasiswa tahap 2. Kemarin saya ikut peserta di tahap 1 mengenai KKN COVID-19. Itu juga sebenarnya nggak jauh beda dari teman-teman yang udah sharing lalu yang tadi Pak. Kami juga melaksanakan program kerja yang berbasis yang bertopik dengan COVID-19 seperti penyemprotan desinfektan untuk beberapa wilayah. Kemudian waktu sholat Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, kami juga menyemprotkan desinfektan di sekitaran masjid tersebut untuk menanggulangi mencegah adanya virus tersebut di sana, begitu Pak. Kemudian bentuk kegiatan lain yang kami kerjakan yaitu seperti galang donasi. Galang donasi ini untuk sebagai wadah untuk kami mengumpulkan dana agar kami dapat membeli perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan seperti pembuatan masker, kemudian pembuatan desinfektan ataupun pembuatan hand sanitizer, dan juga galang donasi ini kita tujukan untuk sumbangan-sumbangan sembako kepada warga-warga yang juga membutuhkan di nagari-nagari tersebut, Pak. Begitu sih, Pak. Kemudian dalam tim kami ini juga ada salah satu tim yang bekerja untuk mengumpulkan semua informasi-informasi data yang berkaitan dengan COVID-19, dan itu nanti dijadikan satu, kemudian dilaporkan di dalam bentuk majalah gitu, Pak, atau bentuk laporan gitu, Pak. Mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya sharing juga. Kemarin DPL Nirwan siapa nih? Oh ya, untuk DPL kemarin itu Ibu Imelda Pak. Oke, Ibu Imelda ya. Baik, terima kasih. Ini banyak, kalau di tahap 1 kemarin banyak sekali ya, banyak hasilnya ya. Ada yang desinfektan, ada yang buat desinfektan dari sirih ya. Iya, ada juga yang bikin desinfektan dari sirih, Pak. Ya, karena banyak orang yang anti alkohol juga, apalagi untuk sholat. Nah, maka dibuatlah yang dari daun sirih misalnya gitu ya. Jadi orang tidak ada protes ya terkait kehalalannya. Ini beralkohol juga. Padahal beralkohol juga gitu ya. Iya, iya. Pak Marzuki. Ya, Pak, silakan, Pak. Ada tadi saya baca itu Rahmat Baihaqi itu tahap 1 atau tahap 2 tuh Rahmat? Ini tahap 2 nih, Pak. Tahap 2. Jadi tadi ada informasi dia buat di di tanya jawab itu kantor wali negara tutup. Nah, ya. Gimana mencoba memaparkan prokernya. Ya. Nah, itu kan sekarang si Rahmat ini kan kita punya informasi ini Pak Walinya, saya rasa nggak ada Pak Wali nggak punya HP sekarang Pak Marzuki ya. Ya, ya. A-nya bisa kita minta, sekneknya bisa minta, lapor via media ini Pak, bisa kami ketemu walaupun secara institusi kantornya tutup, tetapi orangnya kan tetap wali nagari itu. Ya, ya. Nah, artinya kita bisa komunikasi lewat awal dulu ya, mungkin nanti janjian, mungkin kami bisa menemui Bapak dan sebagainya, sehingga tidak tertutup peluang untuk bisa menjelaskan kira-kira berdiskusi, minta masukan apa kira-kira yang bisa kita sepakati untuk proker di lokasi. Jangan lihat tutup kantor tapi kita melakukan melalui media yang sudah sangat banyak membantu sekarang.
Begitu Pak Marzuki. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sholat asar sudah dekat, saya persilakan satu pertanyaan dari DPL kalau bisa. Saya nak bertanya Pak, memastikan ya. Waktu COVID itu waktunya 60 hari ada, tapi mereka cuma dimintai laporan 30 hari. Jadi ada hari-hari yang tidak KKN. Tidak ada kaitannya. Nah, yang kedua ini seperti apa, Pak? Jangan-jangan nanti sebulan penuh harus tiap hari. Itu belum, entah saya tidak terdengar atau gimana. Saya kan telat tadi. Sama, Pak Tes, sama. Ya, cuman waktu kita lebih pendek karena tanggal 10 Agustus itu orang sudah kuliah ya. Jadi karena itu di pengumuman dari fakultas pun itu waktu pelaksanaannya itu awal Juli sampai dengan sekitar tanggal 8 Agustus karena orang kuliah, dia tidak boleh mengganggu kuliah. Nah, berarti ada hari 38 hari. Ya, tapi dia tidak harus full kalau nanti ada sakit tadi kan, misalnya kan. Nah, berapa hari itu? Berapa hari? Yang aktifnya 30 hari. Tapi tidak harus continue kan ya Pak Ketua ya. Ya, jadi artinya Pak Tesri, misalnya ada itu sakit di hari pertama, ada kedua misalnya, itu kan ada peluang untuk menambahnya 2 hari lagi Pak Dari. Itu dibuat di logbook itu. Misalnya saya begini dan seterusnya. Jadi semua informasi ini kalau disampaikan oleh adik-adik membantu kita untuk bisa melihat bagaimana waktu itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan apa kita sepakati Pak Tesri. Ya. Kemudian kalau sakitnya itu 15 hari, kan ada kurang hari itu. Boleh nggak di hari lain setelah KKN dah habis? Gini, Pak Tesri, dalam aturan yang kita buat baku itu, artinya apa? Ini mungkin bisa kita terjemahkan di sisi lain, tetapi kalau mereka itu mengganggu aktivitas dalam waktu yang cukup lama, dan tidak bisa kita gantikan dalam periode KKN itu, nah tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita cut. Karena kita memang mengharapkan adik-adik ini bisa mengisi aktivitas. Mungkin dia sakit 1-2 hari diganti dengan 2 hari berikutnya pada periode yang lain. Nah, sakit 15 hari itu mungkin sama dengan 30 hari itu Pak. Nah artinya apa? Terganggu betul itu 30 hari itu Pak Tesri. Ya, tidak boleh kita dengan hari lain. Nah, kalau masih memungkinkan dalam periode itu, tapi kalau sudah masuk semester berikutnya itu jadi masalah tuh Pak Tesri. Mungkin periode itu Pak. Jadi orang habis tanggal 8, dia tanggal 15 habis. Nah, itulah pertanyaan kepada saya dari orang yang tidak bisa hadir. Iya. Ya. Dia tidak bisa join hari ini, Pak. Tanya ke saya. Baik, Bapak Ibu DPL tahap 2, kalau ada pertanyaan ke Bapak Ketua bersama kita nih, alhamdulillah sudah ada. Jadi, saran lagi Pak, saran. Tidak bertanya lagi. Silakan. Pak, saya mungkin sedikit Pak. Baik, silakan Bu. Ya. Jadi dari tadi kita sudah mungkin mahasiswa juga sudah paham saya kira ya dari penyampaian tadi, agak beruntung sekarang ini lebih luas materinya karena tidak harus COVID gitu kan, lebih umum topiknya ya. Nah kemudian saya mungkin satu lagi tadi yang dari Pak Tesri tadi ada trik-trik memasuki masyarakat itu kan. Nah, bagus juga itu ya saran Pak Tesri. Nah, saya tanyakan satu aja. Kemarin kan kita sudah sepakat, kita tunjuk pula formaturnya ada ketua gitu ya. Ada kok sekretaris, kok bendahara. Mungkin bagusnya Pak Ujang Khairul lah menjelaskan mungkin apa tugas mereka supaya nanti lebih terarah gitu kan, atau pengalaman dari yang tahap 1 dulu gitu kan. Nah ini mungkin itu karena kemarin saya sudah suruh ke mahasiswa di grup ya, mungkin sudah dibentuk sekarang. Mungkin bagusnya Pak Ujang mungkin menyampaikan. Atau Pak Marzuki juga enggak apa-apa. Oke Pak, itu aja mungkin. Makasih Pak. Terima kasih Bu Sur. Memang kemarin saya minta nih Pak Ujang, mahasiswa ini setiap kelompok membuat kepengurusan kelompok lah, harus ada ketuanya. Ya. Ya, jadi kira-kira ketua nih atau bendahara dan sekretaris nih kerjanya apa? Tugasnya apa gitu kata Bu Suryati nih pertanyaannya. Silakan Pak Ujang. Jadi saya melihat pola Pak Marzuki ini kan ada kedekatan wilayah Pak Marzuki ya. Ya. Nah, kedekatan wilayah tentu ini memungkinkan untuk komunikasi yang lebih intens ini. Artinya apa? Dengan adanya ketua, informasi-informasi kalau kita juga kalau sudah ada grup barangkali ada pertanyaan mungkin ke ketua dulu disampaikan, kemudian tentu DPL mungkin kontak pertama dengan ketua. Nah, kemudian sekretaris itu barangkali
bisa membantu itu, karena kan kita banyak surat-surat ini Bu, surat pengantar ke wali nagari, ke Kesbangpol macam-macam. Mungkin itu pilahnya sekretaris untuk membantu ketua, sehingga aktivitas ini mereka belajar juga berorganisasi nih, walaupun kadang-kadang tidak ketemu fisik, tetapi secara online mereka belajar bagaimana posisinya sebagai sekretaris, apa yang dilakukan, dan sebagian besar tentu administrasi yang dilakukan. Sebagai ketua tentu pengelolaan. Apa yang DPL mungkin bisa konsultasi dengan wali nagari, tentu melibatkan dulu bagaimana kapan bisa dilaksanakan konsultasi dengan wali nagari, tentu menyampaikan ke adik-adik ini kapan waktu yang tepat. Jadi Ibu punya semacam perwakilan di sana untuk bisa membantu apa yang kira-kira Ibu coba desain, sehingga adik-adik ini terbantu juga, mereka bisa belajar untuk berorganisasi itu Bu. Barangkali itu sementara dari saya, Ibu Suryati. Ada tambahan mungkin dari Pak Datuk atau Pak Rudi. Iya, mungkin saya kenapa bertanya, karena ini konteksnya kan mereka di lokasi masing-masing. Iya. Gitu kan, bukan terorganisir seperti yang biasa. Gitu, iya, betul Bu Suryati. Cuman biasanya Bu Suryati, biasanya nih, walaupun di kampung masing-masing, nanti ada rapat mingguannya nih, online. Nah, itu ada yang koordinir tuh. Iya, termasuk itu. Iya. Jadi bagi-bagi tugas juga tuh, karena nanti kan ada luaran video. Ini siapa yang koordinasi video-video gitu kan. Nah, dokumentasi siapa yang koordinasi. Nah, itu setidaknya untuk mengatur semua kegiatan lah ya, walaupun melalui daring apa ya. Ya. Makasih banyak Pak. Itu lagi Pak Usul, Pak. Ya, silakan Pak. Karena ini di MIPA saja Pak, dan mahasiswa MIPA yang akan apa, saya berani mengusulkan ini. Kalau di UNAN tidak mengerti saya. Ketika COVID, dia tinggal di kampungnya. Biasanya kan wali nagari yang diberi sertifikat Pak. Ya. Sekarang bolehkah anak-anak ini, mungkin orang-orang tertentu yang dikasih, yang disayang, yang telah membantu, dikasih juga Pak. Tapi batasi tidak boleh anggota keluarga. Batasnya juga hanya 2 paling banyak. Sertifikat apa nih Pak Tes? Jadi mereka sudah minta bantu kepada orang-orang tertentu di kampung. Oh, gitu. Sendiri Pak. Beri juga dari UNAN. Itu bangga sekali itu Pak. Mudah-mudahan anaknya diserahkannya kuliah ke UNAN Pak. Itu promosi Pak. Promosi itu. Ucapan terima kasih ya. Iya. Sertifikat. Ya. Oke, sertifikat. Terima kasih Pak Tasri. Itu menjadi masukan untuk kita. Memang selama ini yang kita... Jadi Pak Rektor, kami promosi bisa di KKN, DAG sertifikat orang tuh anaknya yang disuruh ke KKN. Apa kau Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasri. Baik, makasih nih. Baik Pak Ujang dan Bapak Ibu sekalian, kita minta Pak Ujang memberikan closing statement lah, karena waktu asar kita sudah dekat. Pesan terakhir atau pesan penutup terhadap DPL dan mahasiswa yang akan mengikuti KKN tahap kedua. Silakan Pak Ujang. Terima kasih Pak Marzuki memberi kesempatan. Pertama-tama tentu kita harapkan Bapak dan Ibu DPL tentu kontribusi Bapak dan Ibu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kami telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mentoring adik-adik. Terus tentu ini perlu disampaikan juga Pak Marzuki, kita tentu menyiapkan semacam fasilitas kepada Bapak dan Ibu DPL ini. Dan terutama mungkin komunikasi ini akan kita sediakan ini. Nah, kemudian kepada adik-adik, mohon betul jaga institusi kita, sehingga adik-adik di lapangan itu betul-betul dianggap sebagai motivator, sehingga itu membuat nama UNAN ini semakin berjaya di masyarakat, baik Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat. Jangan lakukan hal-hal yang itu bisa menurunkan kapasitas daripada universitas. Dan satu hal yang penting Pak Marzuki, kita akan membuat KKN Expo. Jadi bagi adik-adik yang sudah melaksanakan KKN tahap 1, jangan kehilangan momen nanti. Silakan dari sekarang didokumentasikan, dan untuk memberikan apresiasi pada adik-adik dalam bentuk video atau esai ataupun tulisan-tulisan, kita melombakan sehingga ada semacam apresiasi kepada adik-adik yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai acuan bagi adik-adik tahun 2021 nanti. Di tengah COVID masih bisa kita melaksanakan KKN, memberikan kontribusi bagi masyarakat kita dalam pemberdayaan secara umum. Jadi selamat melakukan aktivitas kepada adik-adik di periode kedua, kepada Bapak Ibu DPL, terima kasih banyak bisa meluangkan waktu membimbing adik-adik, dan mudah-mudahan KKN kita bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi selamat, kemudian terima kasih banyak kepada pihak fakultas, kepada Ibu Dekan, Bapak dan Ibu pimpinan fakultas dan semuanya, sehingga koordinasi ini diharapkan menjadi
daya dukung yang kuat bagi kita bisa melakukan terobosan untuk aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk masa depan. Terima kasih Pak Marzuki, Pak Tesri, dan Ibu Bapak semuanya yang berdiskusi hari ini. Terima kasih Pak Marzuki. Baik, terima kasih Pak Ujang. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah acara ini nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan mahasiswanya, menyusun TOR kegiatan, kita beri waktu 1 minggu. Nanti contohnya sudah kita share, jadi tinggal berdiskusi saja, contohnya sudah ada. Nanti di-upload pada link yang akan kami sediakan. Setelah itu masuk, maka TOR ini akan kita kirim ke UPT KKN beserta nama-nama seluruhnya dan nama-nama DPL. Nanti nama-nama DPL akan di-SK-kan oleh UPT KKN sebagai DPL KKN. Jadi dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ujang yang sudah meluangkan waktu, kepada Bapak Ibu DPL tahap 1 dan mahasiswa tahap 1, dan terutama juga teristimewa kepada Bapak Ibu DPL tahap 2 dan mahasiswa-mahasiswa KKN tahap 2 yang kami banggakan. Terlebih terkurang saya minta maaf kalau ada. Kemudian terakhir, satu yang saya lupa, mohon di grup WA-nya, mohon saya dimasukkan. Karena UPT KKN mempercayakan kepada kita untuk memantau pelaksanaan KKN, maka di dalam grup WA-nya sebagaimana tahap 1, saya WD1 dimasukkan kepada grup WA-nya untuk memudahkan komunikasi dan pemantauan. Jadi demikian, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Kita tutup acara kita sore hari ini. Mudah-mudahan KKN-nya berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dato, izin Pak Dato. Lagi. Semangat. Mohon.